Halo semuanya, kita bertemu lagi dalam perkuliahan matematika diskrit. Kali ini kita akan membahas tentang gerbang logika. Nah, logika dasar dari gerbang logika merupakan dasar pembentukan sistem digital. Gerbang logika beroperasi dengan bilangan biner, sehingga disebut juga sebagai gerbang logika biner. Tegangan yang digunakan dalam gerbang logika adalah tinggi dan rendah. Karena yang dimaksud dengan gerbang logika di sini adalah alat elektronis yang bisa memberikan input ke sistem komputer tinggi dan rendah atau rendah ya. Tegangan tinggi nanti berarti 1 dalam biner, sedangkan tegangan rendah berarti 0 dalam biner. Yang pertama, gerbang logika N. Gerbang logika N digunakan untuk menghasilkan logika 1 jika semua masukan mempunyai logika 1. Jika tidak, maka akan menghasilkan logika 0 ke dalam sistem komputer. Nah, untuk gambarnya nanti kurang lebih seperti ini ya. A dan B sebagai input ya, kemudian di sini adalah gerbang logikanya, kemudian di sini adalah hasil logikanya yang menjadi input pada sistem komputer ya. Pernyataan keluarannya adalah seperti ini. Gerbang logika N dinyatakan seperti simbol perkalian ya, menggunakan tanda titik ya, dimana F-nya ini sama dengan ANB seperti ini. Adapun untuk tabel kebenaran dari gerbang logika N nanti kurang lebih seperti ini. Jika masukan A0 dan B0, maka Y-nya atau F-nya di sini adalah 0. Jika A-nya 0, B-nya 1, Y-nya juga 0. Kemudian jika A-nya 1, B-nya 0, maka Y-nya juga 0. Sementara jika A-nya 1 dan B-nya 1, baru dia Y-nya bernilai 1. Selanjutnya gerbang logika NAND atau NOT N ya. Gerbang logika NAND akan mempunyai keluaran 0 bila semua masukan logikanya adalah 1 ya. Sebaliknya, jika ada sebuah logika 0 pada sembarangan masukan pada gerbang NAND, maka keluarannya akan bernilai 1 juga. Pernyataan keluarannya nanti kurang lebih seperti ini ya. F sama dengan A NAND B ya. Dimana jika A-nya 0, B-nya 0 adalah 1. Sehingga bila keluarannya ada nilai 0, 1 saja, maka dia akan memiliki nilai logika keluaran 1 ya. Kemudian jika 0, 1, maka keluarannya juga 1. Kemudian 1, 0, keluarannya juga 1. Nah, untuk masukan 1 dan 1 dia justru nilainya 0. Sehingga bisa dikatakan bahwa NAND ini adalah kebalikan dari gerbang logika N ya. Yang bukan 1, 1 nanti semuanya akan bernilai 1 keluarannya ya. Berikutnya adalah gerbang logika OR. Gerbang logika OR akan memberikan keluaran 1 jika salah satu dari masukannya pada keadaan 1. Jika diinginkan keluaran bernilai 0, maka semua masukan harus dalam keadaan 0. Jadi ini juga bisa dikatakan kebalikan dari gerbang logika N ya. Dimana jika dia inputannya 00, dia akan menghasilkan logika 0. Sementara inputan lain yang mengandung 1 ya, baik keduanya ataupun diantara inputannya, maka nanti keluarannya akan selalu bernilai 1 logikanya. Untuk pernyataan keluarannya nanti dinyatakan seperti ini ya. F sama dengan A plus B ya. Adapun untuk gambarnya nanti seperti ini. Jadi kalau sebelumnya ya, untuk gerbang logika NAND ya nanti seperti N ditambahkan tanda lingkaran hitam di sini ya, hitam dengan isian ya. Kemudian gerbang logika N nanti gambarnya seperti ini ya. Nah, kemudian untuk gerbang logika OR untuk gambarnya seperti ini. Selanjutnya gerbang logika NOR. Gerbang logika NOR akan memberikan keluaran 0 jika salah satu dari masukannya pada keadaan 1.
Jika diinginkan keluaran bernilai 1, maka semua masukannya harus dalam keadaan 0 ya. Nah, untuk gerbang logika NOR, dia hanya bernilai 1 keluarannya jika masukannya semuanya 0 ya. Sementara jika masukannya 01, dia akan memiliki keluaran 0, 10 memiliki keluaran 0, 11 juga akan memiliki keluaran 0. Nah, pernyataannya nanti seperti ini ya. Y sama dengan A plus B, kemudian ada tanda topinya di atasnya ya. Kemudian untuk gambarnya nanti seperti ini ya, seperti gerbang logika OR ya, seperti ini ya. Hanya saja nanti di sini ditambahkan tanda lingkaran tak berisi ya. Tidak ada isiannya ya. Selanjutnya gerbang logika XOR. Gerbang logika XOR dari kata eksklusif OR. Nah, ini nanti akan memberikan keluaran 1 jika masukannya mempunyai keadaan yang berbeda ya. Jadi kalau uniknya, kalau kita bandingkan dengan gerbang logika NOR ya, dia hanya akan memiliki keluaran 1 jika keduanya memiliki masukan 00 ya. Sementara gerbang logika XOR atau eksklusif OR akan memberikan keluaran 1 jika masukan-masukannya mempunyai keadaan yang berbeda ya. Untuk pernyataan keluarannya adalah F sama dengan A plus B, di mana tanda plusnya diberikan tanda lingkaran seperti ini ya. Nah, lingkarannya nanti di luar tanda plus seperti ini ya. Nah, adapun untuk gambar simbolisasi dari gerbang logika XOR adalah seperti pada gerbang logika OR, hanya saja nanti di sebelah belakangnya ditambahkan garis seperti ini. Nah, untuk persamaannya dengan gerbang logika lain ya, di mana F sama dengan A plus lingkaran B sama dengan A N B aksen ya. Jadi nanti di sini, nah simbol ini sebenarnya mirip dengan simbol di gerbang logika sebelumnya. Ini sekaligus saya koreksi ya, bahwa pernyataan keluaran untuk gerbang logika NAND ya, not N ya, adalah seperti ini ya. F sama dengan ANB, kemudian ada tanda topinya. Saya membacanya tanda topi di sini ya. Demikian juga nanti pada gerbang logika XOR ya. Nah, di sini A NB topi plus A topi NB ya. Nah, untuk tabel kebenarannya bisa dilihat di sini ya, masukkan A0 B0 keluarannya adalah F0 ya. Kemudian masukkan A0 B1 keluarannya adalah 1. Kemudian masukkan A1 B0 keluarannya adalah 1 ya. Kemudian A1 B1 keluarannya adalah 0. Jadi pastikan untuk mendapatkan nilai 1 pada gerbang logika XOR itu nilai masukannya berbeda, 01, 10 atau yang lainnya. Termasuk nanti kalau masukannya lebih dari 1 ya. Jadi nanti masukannya lebih dari 1 ya, selama itu nilainya ada salah satunya bernilai 1 ya, tapi tidak keduanya, maka nanti akan memiliki keluaran 1. Yang lainnya nanti akan memiliki keluaran 0. Kondisi lainnya maksudnya. Selanjutnya adalah gerbang logika XNOR. Gerbang logika XNOR disebut juga gerbang logika not exclusive OR. Nah, ini gabungan 3 ya, dari not, eksklusif, dan OR. Gerbang logika XNOR mempunyai sifat bila sinyal keluaran ingin bernilai tinggi atau 1, maka sinyal masukannya harus bernilai genap. Kedua nilai masukan harus rendah keduanya atau tinggi keduanya. Nah, pernyataan keluarannya nanti kurang lebih seperti ini ya. Ini menggunakan gambar dasar dari gerbang logika OR ya, kemudian ditambahkan dengan eksklusif di sini ya. Kemudian tambahkan dengan not di sini ya. Sehingga nanti persamaannya akan berbentuk seperti ini ya. Y sama dengan A, kemudian tanda plus, kemudian plusnya ditambahkan lingkaran di luarnya, kemudian B, kemudian ditambahkan tanda topi di keduanya ya. Nah, input jika A-nya adalah 0, B-nya 0, maka outputnya adalah 1 pada gerbang logika XNOR ini.
Kemudian jika inputnya 0, input A 0, input B nya 1, maka dia outputnya akan 0. Kemudian input A nya 1, B nya 0, maka outputnya ya dari gerbang logika ini adalah 0. Kemudian jika input A nya 1, B nya 1, maka outputnya adalah 1. Jadi pastikan untuk mendapatkan nilai 1 pada gerbang logika XNOR ini ya, keduanya memiliki nilai sama 00, 11, atau nanti jika inputnya lebih dari 2 ya, maka pastikan nanti semuanya sama. Misalnya 000, kemudian 111, baru dia akan mendapatkan nilai 1 outputnya. Sementara untuk kondisi yang lainnya akan selalu mendapatkan nilai output 0. Kemudian gerbang logika NOT. Nah, ini tadi sudah membahas, sudah menyinggung cukup banyak tentang gerbang logika NOT ya, dan dipraktekkan pada gerbang logika lainnya. Berikut ini adalah lebih detail mengenai gerbang logika NOT. Gerbang logika NOT adalah gerbang yang mempunyai sebuah input dan sebuah output. Gerbang NOT berfungsi sebagai pembalik atau inverter. Jadi di awal-awal tadi saya menyebutkan kebalikan atau pembalikan. Namun demikian, yang nanti benar-benar menjadi logika pembalik dari gerbang logika lainnya adalah gerbang logika NOT ini ya. Sehingga nanti outputnya pada gerbang ini merupakan kebalikan dari inputnya ya. Ini digambarkan dengan satu saja, sehingga nanti gerbang logika NOT ini harus memiliki nilai input tunggal ya, untuk mendapatkan keluarannya. Sekalipun nanti kita mendapatkan ya input-input yang tidak tunggal, kita harus menemukan nilai tunggalnya dulu atau outputnya dulu, baru nanti bisa dinyatakan dalam gerbang logika NOT ya. Nah, pernyataan keluarannya nanti kurang lebih seperti ini ya. F sama dengan A topi ya, atau A aksen seperti ini ya. Sehingga nanti masukannya jika A 0 maka keluarannya adalah 1, jika masukannya 1 keluarannya adalah 0 seperti ini ya. Kemudian tabel kebenaran. Tabel kebenaran adalah tabel yang menunjukkan kombinasi input beserta outputnya pada suatu kasus logika. Dalam hal ini adalah gerbang logika. Tabel kebenaran nanti akan berguna untuk menganalisa suatu fungsi logika. Ada kalanya suatu kasus logika ditunjukkan oleh suatu fungsi logika atau suatu tabel kebenaran. Untuk mempermudah pemahaman, nanti kita lihat beberapa contoh ya. Misalnya kasusnya ya, tunjukkan nilai kebenaran dari suatu fungsi f sama dengan AB aksen C ya. Ini maksudnya menggunakan n ya di sini ya. Untuk n atau titik kadang tidak digambarkan. Kemudian plus atau or A, B, C aksen ya. Nah, tabel kebenarannya seperti apa? Mari kita lihat ya. Nah, misalnya AB aksen C plus AB C aksen ya, nanti kurang lebih seperti ini ya. Yang pertama nanti kita akan menemukan dulu AB aksen C dan AB C aksen ya. Pertama kita petakan dulu ya untuk nilai A, B, C nya tanpa aksen dulu ya. Demikian juga nanti dengan B aksen dan C aksennya harus kita temukan dulu ya. Nah, kita harus menulis dalam berbagai kombinasi ya, atau kondisi ya. ABC itu dalam 000, 001, 010, 011, 100, 101, 101, 111. Jadi nanti semua kondisi harus kita tuliskan. Semakin banyak untuk input yang kita gunakan, nanti kemungkinan kondisinya juga akan semakin banyak. Nah, sebenarnya untuk jumlah kombinasi dari inputan gerbang logika ada rumusnya ya. Yaitu rumusnya adalah ya 2 ya. 2 ya dipangkatkan dengan jumlah inputan, yaitu 2 pangkat 3 ya. Sehingga nanti kalau di sini kita memiliki 3 inputan ya, maka jumlah kombinasinya nanti adalah 2 pangkat 3, yaitu 2 kali 2 4 kali 2 lagi adalah 8. Kita cek ya di sini jumlahnya berapa? 1, kemudian 2, kemudian 3, kemudian 4 ya. Kemudian kombinasi yang kelima di sini ya. Kemudian di sini kombinasi yang ke-6 ya.
ini kombinasi yang ke-7 ya. Dan ini adalah kombinasi yang 8. Sesuai dengan rumus ini ya. Nah, selanjutnya ya, kita cek masing-masing kebutuhan dalam logika ini ya. Untuk logika NOT ya, kita harus menentukan satu persatu sesuai kondisi. Nah, di sini dalam kasus ini kita membutuhkan gerbang logika NOT pada NOT B dan NOT C ya, sehingga nanti untuk NOT A-nya tidak perlu kita petakan logikanya, logika outputnya ya. Untuk B aksennya ya, untuk 0 nanti berubah menjadi 1 ya, seperti ini ya. Bisa kita cek ya, 1 menjadi 0 ya. 0 menjadi 1, 1 menjadi 0, 0 menjadi 1, 1 menjadi 0. Demikian juga untuk C aksennya, 0 menjadi 1, 1 menjadi 0, 0 menjadi 1, 1 menjadi 0, 0 menjadi 1, 1 menjadi 0, dan seterusnya. Nah, kemudian baru kita tentukan untuk kombinasi tiganya ya. Yaitu di sini A, B aksen C. A-nya 0, kemudian B aksennya 1, kemudian C aksen. Nah, dimana pada gerbang logika N ya, jadi nanti seperti ini itu adalah N ya, N ya. Ini sama dengan A, B seperti ini ya, B aksen, kemudian titik C ya. Ini gerbang logika N, dimana gerbang logika N dia hanya akan mendapatkan nilai 1 jika semuanya memiliki nilai 1. Sehingga kalau kita periksa ya, di sini hampir semuanya memiliki nilai 0 ya. Karena pada A, B aksen C ya, A, B aksen, kemudian C ya, di sini tidak ada yang memiliki nilai semuanya 1 ya. Selalu ada unsur 0-nya. Di sini ada unsur 0, di sini ada unsur 0, kemudian di sini ada unsur 0. Sehingga nanti sampai di sini bisa dipastikan semua hasil dari output A, B aksen C akan 0. Sementara untuk yang di sini ya, A, B aksen C ya, C-nya di sini ya, C-nya di sini ya. Ini nilainya adalah 101, sehingga nanti di sini masih tetap menghasilkan nilai 0 ya. Kemudian untuk nilai 1 di sini ya, didapatkan dari A, B aksen C ya. 1 ya, di sini ya, 1, 1 dan 1. Sehingga nanti di sini benar ya bahwa nilai output A, B aksen C-nya adalah 1 ya, karena inputnya adalah 1, 1, 1. Sementara yang lainnya tetap masih mengandung 0 ya, setidaknya di sini ada 2 0 ya, sehingga nanti apapun kondisi A dan C-nya ya, sekalipun itu 1, 1, dia akan selalu menghasilkan nilai 0 di sini ya. Nah, kemudian berikutnya adalah A, B, C aksen ya. Nah, A, B, C aksennya ini, dan C aksennya nanti ada di sini ya. Nah, sama, karena ini merupakan gerbang logika N ya, sama seperti ini ya. A ya, kemudian titik ya, kemudian B ya, kemudian C aksen ya. Nah, seperti ini ya. Sehingga nanti bisa kita periksa dari gerbang logika sebelumnya ya, untuk C aksennya dan C-nya ya. Di sini semuanya mendapatkan nilai 0 ya. Karena apa ya, kalau kita periksa sampai di sini ya, dia nilai A-nya 0 ya. Kemudian nilai B-nya di sini juga ada 0 ya, sehingga nanti di sini juga menghasilkan nilai 0 di sini ya. Sama nanti di sini mendapatkan nilai 0 untuk nilai B-nya, sehingga nanti di sini juga keluarannya mendapatkan nilai 0. Nah, nilai 1 di sini ya, A, B, C aksen ya. A-nya di sini bernilai 1 ya. Kemudian B-nya 1 ya. Dan C aksennya di sini 1 ya. Sehingga nanti untuk A, B, C aksen di sini baru mendapatkan nilai 1 ya. Kemudian yang terakhir ya, A-nya 1, B-nya 1. Ini hampir 1. Tapi di sini kebetulan C-nya bernilai 0, sehingga nanti output A, B, C aksennya adalah 0 ya. Nah, kemudian dari dua hasil yang ada di sini ya, kita kombinasikan lagi menggunakan gerbang logika OR ya, dimana gerbang logika OR, jika salah satunya memiliki input nilai 1, maka dia akan memiliki output 1. Nah, di sini yang mendapatkan nilai output 1 adalah kondisi 10 dan 01. Sementara yang lainnya, karena memang logikanya adalah 00 ya kebanyakan, maka dia akan mendapatkan nilai 00 semua di sini ya. Nah, kecuali di sini, sehingga nanti output gerbang logika
kombinasi dari A, B aksen C plus A, B, C aksen adalah 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0 ya. Nah, nanti teman-teman kalau masih ingat materi, semestinya masih ingat lah ya, materi ya dalam konversi bilangan ya, nanti ini coba dinyatakan dalam biner ya, kurang lebih nanti kira-kira berapa ini ya, 0 kali 2 pangkat 0, 1 kali 2 pangkat 1, dan 1 kali 2 pangkat 2 ya, berapa itu ya. Oke, demikian ya materi kita kali ini, dan di sini ada sejumlah latihan yang bisa dielaborasi teman-teman sekalian sehingga nanti akan memperdalam pemahaman mengenai gerbang logika ini ya. Kurang lebih nanti soalnya seperti ini ya. Diminta untuk menggambar pernyataan boolean di bawah ini dan buktikan dalam tabel kebenaran. Nah, tabel kebenaran cara kerjanya nanti seperti ini. Kemudian untuk gambar-gambarnya ya, nanti silahkan dirangkai dari sejumlah gambar-gambar seperti ini ya. Nanti ini input, kemudian nanti outputnya misalnya di sini di input dengan gerbang logika yang lainnya dan seterusnya ya. Kemudian berikutnya ya, dan nanti kalau misalnya kombinasi dua ya, misalnya di sini ya ada gerbang logika yang lainnya ya. Di sini misalnya gerbang logika seperti ini ya, gerbang logika XOR ya, kombinasi ya, gerbang logika XOR ya seperti ini ya. Ini seperti ini ada inputnya ya. Sehingga nanti di sini untuk gerbang logika N-nya memiliki 2 input seperti ini. Bahkan nanti bisa 3 input dan seterusnya sesuai dengan soal yang ada di sini ya. Nah, ini ya. Nanti silakan coba dikerjakan. A plus B N A aksen ya. A N B plus C N D. Kemudian di sini ada A plus B N ya, A aksen plus B aksen plus kemudian A aksen N B ya. Kemudian di sini ada A plus B N C N D. Kemudian ada A N B plus A XOR B diaksenkan ya. Oke, silahkan itu untuk menjadi latihan dan menjadi elaborasi untuk meningkatkan pemahaman. Demikian untuk materi yang saya sampaikan, mudah-mudahan dipahami dan bermanfaat.